Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami mengambil judul Bentuk Desa dari Kalimantan Tengah. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai Clara Natalia, lalu ada Pelangi Adelia, ada Gladys Talia, dan Juliet Alexandra. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Palangkaraya. Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan 1 kota. Kalimantan Tengah ada 3 etnis terbanyak, yaitu etnis Dayak dengan persentase 45,98%, lalu ada suku Jawa dengan persentase 21,93%, dan suku Banjar dengan persentase 21,28%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah Hulu dan pedalaman. Beberapa sub etnis Dayak yang terdapat di Kalimantan Tengah yaitu Ngaju atau mendiami daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito, dan Katingan. Rata-rata suku Dayak di Kalimantan Tengah profesi sebagai petani dan pegawai pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliet. Kalimantan Tengah terkenal dengan rumah adatnya yang disebut dengan rumah betang. Terdapat beberapa rumah betang yang dibuat yang memiliki panjang hingga 150 meter dan dengan lebar hingga 30 meter. Rumah betang yang berukuran besar ini biasanya akan dihuni oleh banyak penduduk, setidaknya minimal 100 orang. Rumah betang yang merupakan rumah adat Kalimantan Tengah menggunakan kayu ulin sebagai material utama bangunannya, karena dikenal kokoh dan kuat. Yang pertama, rumah betang Muara Mea. Rumah Muara Mea berlokasi di Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Rumah adat ini memiliki tampilan yang lebih modern karena dinding dari rumah Muara Mea sudah diberikan cat serta dilukis yang membuatnya menjadi lebih menarik. Rumah adat ini juga sudah sebagai salah satu identitas yang sangat khas dari masyarakat suku Dayak. Biasanya, pengunjung yang berwisata ke rumah betang Muara Mea juga bisa mengunjungi Taman Nasional Gunung Lumut. Selanjutnya, rumah betang Tambaba. Rumah ini berada di wilayah Barito Utara. Arsitektur rumah betang Tambaba ini memiliki bentuk persegi panjang. Saat ini, rumah betang Tambaba tidak hanya digunakan sebagai hunian, namun juga dijadikan sebagai cagar budaya, karena desainnya yang masih alami dan keindahannya yang masih terjaga hingga kini. Selanjutnya, rumah betang Damang Batu. Rumah betang Damang Batu berada di desa Tumbang Anoy, yang memiliki nilai sejarah yang sangat panjang dan berharga. Di daerah inilah menjadi sebuah saksi karena pernah menjadi tempat untuk berkumpulnya seluruh kepala suku Dayak di Kalimantan, dan juga sebagai salah satu tempat untuk menjalankan perjanjian damai. Rumah adat ini merupakan salah satu rumah adat yang usianya sangat tua, karena sudah dibangun sejak tahun 1868, sekaligus menjadikan salah satu rumah adat yang paling tua di daerah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya, budaya rumah betang. Seperti yang tertulis di dalam presentasi ini, budaya betang yaitu hidup berdampingan dalam satu atap dan handap yang artinya gotong royong. Budaya rumah betang merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari orang Dayak, dan itu adalah nilai utama. Di dalam rumah betang, setiap kehidupan individu pada rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Bentuk desa Kalimantan Tengah. Rumah lokal masyarakat suku Dayak di sungai. Ada ciri-ciri yang terlihat di gambar adalah contoh rumah-rumah yang terletak di tepi atau dekat sungai. Sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah biasa berdiam di desa-desa sepanjang sungai besar dan kecil. Untuk contoh yang saya ambil yaitu Sungai Barito. Sungai Barito merupakan sungai besar yang berhulu di pegunungan Maler di bagian utara Kalimantan Tengah dan bermuara di Banjarmasin menuju Laut Jawa. Sungai ini mempunyai aliran sepanjang hampir 1000 km dengan lebar antara 650 meter hingga 800 meter dengan kedalaman rata-rata 8 meter. Keberadaan Sungai Barito ini sangat berpengaruh dalam kehidupan orang Kalimantan sejak zaman dahulu hingga kini termasuk bagi suku Dayak. Pemukiman orang Dayak sebagian besar terletak di daerah pedalaman tak jauh dari sungai. Pemukiman mereka berada di sepanjang aliran Sungai Barito, mulai dari muara hingga hulu yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gladys. Bagaimana keadaan masyarakat suku Dayak yang tinggal di tepi sungai. Sudah banyak mengenal budaya sungai di Indonesia, yang dimana sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, seiring dengan berjalannya waktu dari zaman ke zaman. Masyarakat masih mengandalkan sungai sebagai sumber kehidupan, karena sungai menjadi tempat kebutuhan hidup, mata pencaharian, sarana transportasi, dan lain-lain. Pada penduduk di bantaran Sungai Kapuas sangatlah padat dan banyak pemukiman yang kurang tertata rapi, sehingga menyebabkan pemukimannya itu kumuh. Pemukiman tersebut sudah ada sejak zaman kolonial. Kebanyakan dari para pendahulu masyarakat di bantaran Sungai Kapuas adalah perantau dari hulu sungai dan sekitarnya. Para pendahulu masyarakat kebanyakan adalah para pedagang yang membawa hasil produk barang dari hulu sungai yang akan dijual. Mereka kebanyakan banyak yang singgah di tepian Sungai Kapuas untuk membuat sebuah pemukiman yang menjadi cikal bakal terbentuknya kota Kuala Kapuas. Dan penduduk sekarang saat ini kebanyakan adalah mereka bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan. Ada juga yang punya pabrik tahu tempe pribadi, ada juga yang punya pabrik penggilingan padi. Sebagai masyarakat juga kebanyakan rata-rata para pedagang warung-warung kecil-kecilan. Karena pekerjaan utama mereka sebagian ada yang bekerja di pasar utama Kapuas. Dan ada juga yang bekerja sebagai wira swasta. Nah, ada juga sebagian besar penduduk yang bertani dan berkebun. Akan tetapi, lokasi pertanian dan perkebunan mereka berada di seberang Sungai Kapuas. Sehingga mereka biasanya menggunakan perahu klotok sebagai transportasi ke lahan pertanian dan lahan perkebunan karena bisa membawa banyak beban. Selain itu, ada juga yang menggunakan kendaraan roda 2. Dikarenakan kendaraan roda 2 lebih menghemat waktu dan lebih cepat sampai ketimbang menggunakan perahu klotok. Keadaan sosial masyarakat di bantaran sungai dalam kehidupan sehari-harinya memiliki hubungan sosial antara individu satu dengan yang lainnya. Masyarakat di sini lebih mengedepankan tatap langsung di mana berkumpul di teras rumah salah satu warga yang diisi dengan membicarakan kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, kehidupan anak, dan juga lain-lainnya. Suasana kehidupan sosial masyarakat juga dapat dilihat dari aktivitas remaja. Di daerah ini, para remaja dalam menjalankan kehidupan sosialnya memiliki perkumpulan kelompok pembacaan Dalail Hairat yang menjadi wadah mereka saling berinteraksi. Pengaruh sungai bagi kehidupan masyarakat juga dapat dilihat dari aktivitas anak-anak dalam memanfaatkan sungai. Setiap pagi ataupun sore hari, anak-anak berenang di sungai dengan keseruan-keseruan yang mereka buat. Penduduk masyarakat di tepi Sungai Kapuas, meskipun mereka bermukim di bantaran sungai, namun ada transportasi sungai yang sudah mulai ditinggalkan. Contohnya seperti klotok atau perahu-perahu lainnya. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.